Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali bersama saya Dr. Tika Asya. Pemirsa, tadi kita sudah lihat satu cuplikan yang menunjukkan bahwa beberapa hari terakhir ini terjadi kasus-kasus serangan jantung ataupun bahkan henti jantung yang menyebabkan kematian, bahkan pada atlet-atlet yang notabene kita anggap hidupnya ini sehat. Hal ini menunjukkan bahwa serangan jantung ataupun henti jantung bisa terjadi kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Lalu apa yang bisa kita lakukan jika kita melihat saudara kita, rekan kita, ataupun orang-orang di sekitar kita yang mengalami serangan jantung ataupun henti jantung mendadak? Oleh karena itu, kali ini saya tidak sendiri, tapi bersama rekan saya, Dr. Vito Damai, spesialis jantung pembuluh darah, yang hari ini akan menunjukkan kepada para pemirsa di rumah bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk menolong orang yang terkena serangan jantung. Oke, halo, selamat pagi Dr. Vito. Terima kasih Dr. Tika. Memang ini penting banget nih sekarang. Bagaimana caranya kita menolong saat pertama kali melihat. Karena apapun penyebabnya nanti tentunya akan cari tahu sebelumnya. Kita harus tolong dulu dengan cepat. Apa yang terjadi itu dengan cara melakukan pijat jantung luar atau di luar dibilang CPR. Bagaimana caranya, ini yang kita harus kerjakan. Satu, kita pastikan dulu bahwa orang ini memang benar-benar tidak sadar. Dengan cara apa? Kita panggil namanya atau kita panggil orangnya dengan menepuk-nepuk pundaknya. Hai, Pak, bagaimana Pak? Ini nempuk-nempuk ini bukan berarti dipukul dengan keras, tapi kita boleh guncang dia. Pak, kalau tidak ada respon atau kalau kita melihat orangnya bernapas dengan tidak normal, artinya dia napas mungkin mengorok atau dia napas tidak normal seperti biasanya, maka kita asumsikan bahwa ini adalah henti jantung. Yang pertama harus dilakukan adalah kita tenang dulu, tapi kita panggil bantuan dulu. Oke, Dokter Tika, boleh tolong saya panggil bantuan? Baik, jadi saya sebagai orang yang ada di lokasi juga bisa langsung mencari bantuan. Tapi ingat, jangan panik. Oke, saya akan panggil bantuan dulu untuk bisa melakukan resusitasi lagi lebih lanjut. Baik, ya, Dok. Nah, sementara Dokter Tika memanggil bantuan, maka saya pun juga bisa panggil bantuan dengan cara apa? Kalau Anda sendirian, tidak ada orang lain, maka Anda bisa telepon siapapun yang ada di sana dan tekan tombol loudspeaker. Supaya sambil Anda menolong, tetap bisa berkomunikasi. Yang kedua, kalau Anda punya media sosial, Anda bisa melakukan postingan untuk bilang bahwa lokasi saya di sini, saya sedang butuh bantuan. Karena zaman sekarang Anda bisa panggil siapapun melalui media sosial. Oke, taruh di sini dan Anda segera melakukan namanya pijat jantung luar. Gimana caranya? Anda buka bajunya, ingat Anda kancingkan kamejanya itu Anda bisa buka kancingnya. Lalu Anda meletakkan tangan Anda yang sebelah kiri itu di bagian tengah dari dada. Lihat bagian dada di sini ya. Lalu Anda tengah bagian dada. Ini namanya pijat jantung luar atau disebut namanya hands only CPR ya. Jadi Anda bisa tekan di sini, lalu bagian tangan satunya lagi Anda letakkan persis di atasnya. Seperti ini. Anda kaitkan. Ya, Anda bisa lihat begini caranya. Caranya Anda kaitkan persis seperti ini, lihat ya. Lalu di bagian bawah, bagian ujung dari telapak tangan Anda ini Anda taruh di tengah bagian dada. Ya, Anda boleh praktikkan di rumah, coba praktikkan supaya Anda tahu bagaimana caranya. Sekali lagi, Anda taruh lengan Anda, tangan Anda, telapak tangan, bagian tumit dari telapak tangan Anda, taruh di tengah dada, lalu Anda kaitkan lengan Anda di depannya persis seperti ini ya. Lalu ketika Anda menekan, Anda harus ada di tempat yang keras dan tempat yang bisa membuat Anda nyaman untuk menolong dengan menggunakan bagian atas dari badan Anda, bukan dengan siku seperti ini. Ya, jadi ini tidak boleh, ini salah. Anda harus lakukan dengan bagian atas badan Anda dengan cara menekannya seperti ini. Ya. Anda perhatikan posisi tangan ya. Ingat bahwa posisi siku ini harus lurus, tidak boleh demikian. Karena ini akan mengurangi kemampuan Anda dan ketahanan Anda untuk menolong. Dan ingat kecepatannya. Anda harus tekan dengan keras dan cepat. Seberapa cepat itu Anda targetkan untuk bisa menekan 100 sampai 120 kali dalam 1 menit. Artinya 1 kali Anda setidaknya menekan 2 kali. Contohnya seperti ini, Anda bisa hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Anda hitung terus sampai Anda bisa lakukan itu sampai Anda datang bantuan yang tepat. Jadi kalau kita lakukan contoh nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secepatannya kira-kira sama. 2 kali dalam 1 detik, 100 sampai 120 kali dalam 1 menit. Ya. Oke. Ya. Ini Dokter Tika datang. Berarti ini akan terus kita lakukan. Tadi sampai dokter bilang datang bantuan. Betul. Oke, nanti ketika kalian melihat
proses resusitasi atau pertolongan ini sedang berjalan, kita juga bisa membantu, yaitu dengan membebaskan jalan nafasnya dengan melakukan manuver head tilt dan chin lift seperti ini. Kita dongakkan kepalanya dengan kita naikkan dagunya secara perlahan. Hal ini kita lakukan bertujuan untuk membebaskan jalan nafasnya atau membuat jalan nafasnya ini lurus sehingga aliran udara ataupun nafasnya bisa terus berjalan. Ya, pompa ini terus saya lakukan sepanjang saya masih bisa dan memang sebisa mungkin sampai bantuan datang. Kalau memang di tempat yang ada bantuan namanya defibrilator otomatis, itu akan sangat membantu dan itu akan ada petunjuknya bagaimana cara melakukannya. Nah, nanti sementara saya lakukan ini, memang Dokter Tika juga tadi udah pakai masker ya. Kita ingat bahwa di era pandemi saat ini tetap lakukan protokol kesehatan. Betul. Apabila memang pasiennya belum pakai masker, American Heart Association merekomendasikan untuk bisa memberikan masker yang ada di sana. Kita bisa pakai masker, tutupi di bagian mulut dan hidungnya. Itu nggak apa-apa, itu masih bisa membuat orang yang tadi pingsan atau orang tadi kolaps itu bisa bernapas ya. Kalau memang nggak bisa, pakai masker yang biasa atau pakai kaos aja ya. Bisa pakai kaos apapun itu, yang penting ada sehelai kain yang membantu menutupi bagian tersebut. Nah, kita harus ingat bahwa kalau memang ada masker N95, kita boleh pakai karena itu lebih protektif buat yang menolong, ya. Dan juga kita boleh pakai face shield atau tadi screen muka tadi ya, face shield tersebut. Ya, kain tipis ini boleh dipakaikan. Coba Dokter Tika. Jadi kita bisa pakaikan karena di masa seperti ini, apalagi dengan kasus COVID masih meningkat terus, ini tetap harus kita perhatikan ya dok ya. Jadi hanya kita tutup seperti ini untuk menjaga untuk menurunkan resiko penularan dari COVID tersebut di era pandemi seperti ini. Ya, udah seperti ini ya. Dengan pakai masker harusnya sih pernapasan tidak akan terganggu. Kalau misalkan masker nggak ada, kita bisa pakaikan kain Dokter Tika. Kita boleh singkirkan, misalnya kita boleh kain tipis ya. Lalu kita pakaikan kain tipis, apapun itu ada, boleh kaos, boleh apapun bisa ditaruh di situ ya. Jangan tutup sampai mata ya. Jadi cuma sampai hidung dan mulutnya saja ya. Nah, walaupun kita tutup seperti ini, tapi kita sudah melakukan gerakan tadi, insya Allah jalan nafasnya juga sudah lurus dan tidak akan menghalangi jalan nafasnya tersebut. Ya. Nah, ketika ini kita sudah selesai lakukan, misalkan dan pasien atau korban yang tadi mengalami kolaps tiba-tiba itu sudah kembali sadar, kita boleh miringkan posisinya, itu namanya posisi mantap ya. Kita boleh miringkan dan nanti ketika kita miringkan seperti itu, nanti si korbannya itu nanti seperti ini ya, misalkan saya yang menjadi korban ketika sudah sadar ya, kita boleh miringkan dia supaya dia dalam posisi di mana tidak terganggu jalan napas ya, tapi tidak boleh kita kasih bantal atau tidak boleh langsung buru-buru disuruh duduk. Nggak perlu ya, nggak perlu suruh duduk, biarkan dia istirahat supaya tidak perlu sampai buru-buru didudukan atau langsung dikasih minum malah ya. Betul sekali. Jadi itu penting juga ya dok ya, kita sampaikan juga kepada pemirsa Hidup Sehat di rumah. Yang pertama, jangan panik, kita cari bantuan, lalu lakukan hands only CPR tadi, lalu ketika sudah sadar bisa dimiringkan, jangan langsung ditepuk-tepuk, jangan langsung diberi minum, jangan, bahkan nih ada beberapa tuh dok beredar di WhatsApp keluarga nih, ada yang ditusuk-tusuk, bagian tangannya itu jangan dilakukan ya dok ya. Ya, memang kalau kita misalkan ada orang yang tadi dalam keadaan sadar, kita buru-buru kasih minum, yang ada malah dia tersedak, malah akan memperburuk situasi. Jadi kalau kita bisa simpulkan, satu, kalau ada orang yang tidak sadar tiba-tiba, tenang, panggil bantuan, itu yang pertama, panggil bantuan. Yang kedua, lakukan hands only CPR, atau tadi pijat jantung luar. Yang ketiga, segera bila ada bantuan atau bisa segera dibawa, kita akan bawa ke rumah sakit secepatnya karena waktu sangat penting dan kadang-kadang di dalam rumah sakit itu kita bisa menolong lebih cepat atau lebih baik dibandingkan kita sendiri yang menolong. Ya betul, dan ingat juga jangan sampai dikerumuni gitu ya dok ya, tapi karena kita butuh udara yang bagus juga, lebih baik lebih memincar begitu ya. Apalagi di videoin atau dimasukin di media sosial ya, itu nggak perlu ya. Ya, baik. Rasa udah jelas semuanya dan juga nanti kalau ada kursus atau ada pelatihan memang harus setelah pelatihan lagi, tapi setidaknya Anda sekarang sudah tahu bahwa kita bisa melakukan pijat jantung luar untuk menolong orang yang mengalami hal tersebut ya. Dan selanjutnya di segmen berikutnya kita akan membahas nih untuk permasalahan ibu-ibu yang saya juga udah mulai mengalami juga, mungkin dokter Vito juga sudah ada dengan anaknya, yaitu ketergantungan bermain handphone ataupun gadget ataupun games kepada anak-anak. Apa saja efeknya nih dok? Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti dengan narasumber kita. Oke, sampai bertemu sesaat lagi.